Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kembali lagi dengan saya Lisa Chang bersama dengan... Feli. Ya, hari ini podcast collaboration Lisa Chang Show dengan diskusi bisnis. Ada beberapa diskusi bisnis yang akan kita langsung tanya to the point. Yes, please. Apa pandangan Anda seseorang yang menjalankan bisnis karena hanya ikut-ikutan? That's a bad move. That's just a bad move. Jadi kalau kita go on a hype train, ngerti gak? Artinya udah banyak yang tahu. Kita mau masuk ke bisnis yang orang nggak tahu, karena artinya kita udah duluan mulai. Jadi kalau kita ikut hype train, I'm sorry, that means value-nya kita. Nah, di bisnis itu paling penting kita ada added value. Yes, added value. Gimana kita bisa add value to the market? Jadi kalau kita udah ikut hype train, begitu udah hype train artinya udah saturated, value-nya udah nggak ada. Kita udah race to the bottom. Gue diskon-diskonan. Right, gue banting margin, gue diskonan segala. Jadi, tapi bagaimana ketika mereka bilang aku ikut-ikutan karena pasarnya memang ada di sana? Pasar. Kan pasarnya memang ada, makanya aku juga buka bisnis itu. Ya boleh. There's no right or wrong question. Yes. Ya, makanya ini di dalam bisnis itu nggak ada yang benar dan salahnya. Nah, gue ambil di sisi yang lain. Elon Musk bangun bisnis mobil, di mana mobil gasoline itu udah saturated. Right, diesel mobil sama gasoline itu saturated. Tapi dia masuk ke bisnis yang saturated, tapi dia ada value tertentu. Electric car. Sekarang Tesla itu one of the most valuable. Udah bukan valuable tapi expensive-nya dan harganya amazing. Maksudnya harga share-nya Elon Musk orang terkaya, right? Ya itu, maksudnya there's no right or wrong question selama kita bisa justify value-nya kita itu apa di market itu. So, ikut-ikutan ya boleh-boleh aja. Tetapi ingat, walaupun Anda ikut-ikutan, itu value Anda ada atau enggak. Otherwise, kamu akan fokus kepada cutting price, kamu akan fokus kepada market yang cutting margin, profit dan semuanya. So, be careful with that. Don't do that. Oke, apa pandangan Anda dengan seseorang yang menjalankan bisnis warisan orang tuanya? I'm one of them. And is that wrong? I'm one of them. Jadi kita ambil apapun yang di depan mata kita, and we try to grow, right? Jadi kita lanjutin warisan bisnis orang tua ya, jangan gitu-gitu aja, right? Jadi kalau selama 30 tahun teman-teman orang tua udah ngerjain ini, 30 tahun lagi kita ngerjain ini, that means we don't have any added value to the market. Yes. Right? Ya, collapse. Same shit, right? It collapse. Jadi sorry, gue agak swear. It's okay. Artinya kalau misalnya Anda mau ikut-ikutan bisnis orang tua boleh, tapi bukan hanya ikutin warisannya, jalanin begitu apa adanya. But you have to see the market keep growing. You grow, yes. Right. Mungkin dulu kebetulan ya kemarin aku ada bahas sama yang top remit, orang tua juga dulu kan bisnis falas, kan bisnis mata uang. Tapi ketika anak pegang dia buat dalam teknologi, dan it's grow for holder. You see? Dan terakhir Hermanto bilang udah jumlah uang yang dia handle untuk transfer as a top remit itu amazing. Amazing numbers. Dan dia ada added value. Expat yang kerja di Indonesia, orang-orang India, orang Malaysia, right? That means he has top remit itu ada incredible value di market. Amazing. Well, so there is nothing wrong if you following your family business, tapi yang wrongnya kalau misalnya Anda stuck in the same position and you don't grow. Dan jangan, maksudnya kita udah dikasih kesempatan, banyak orang yang nggak ada kesempatan yang kita punya. Yes, do agree. Right, jadi kita udah ada batu fundamentalnya udah dapat. Right. Ya, at least try to grow. Jangan juga cuma jalani lewat hari. Maksudnya gitu. you doing this business yang udah gedein teman-teman, bisnis yang udah sekolahin teman-teman keluar negeri, you doing this as a disservice. Right. Itu sih, maksudnya kita kita sadar lah bahwa we live, kita dikasih opportunity, banyak orang yang mau dapat opportunity. Benar, agree. Well, next questions. Apa pandangan Anda dengan seseorang yang menjalankan bisnis dengan pacarnya, belum jadi istri, belum jadi suami?
there's no right or wrong. Kita nggak bahas right and wrong, tapi tanya pandangan ya. Karena kan diskusi bisnis, ini. Jadi kita ngomong di dalam bisnis itu yang paling penting itu adalah profesionalisme. Yes. Right. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis dengan pacar, dengan istri, dengan sahabat, dengan teman, pertanyaannya menjadi apakah kita bisa profesional? Oke. Right. Jangan masalah percintaan, masalah sakit hati dibawa ke bisnis. Yeah. Right. It's become something toxic dan bisnis itu nggak bakalan grow. Apalagi bisnis yang baru mulai. Right. Jadi selama kita bisa professional, sah-sah aja. Tapi kebanyakan nggak bisa. Kebanyakan itu kita nggak bisa professional. Iya, dari pengalaman yang Anda lihat ya. Iya, maksudnya yang kita harus ada batasan ya. Oke, kalau gua sebagai pegang dari segi finances, ya gua stay di lane-nya gua. Kalau dia pegang di segi marketing, ya dia stay di marketingnya dia. Right? Jangan kita yang kita udah bilang oke, gue pegang finances, tapi lu mau masuk ke marketing, lu ributin, lu bawa personal problem ke situ, lu ributin segala yang nggak penting, ngerti kan? Jadi selama line-nya itu jelas, tugas masing-masing itu jelas, sah. Oke. Dan dalam bisnis itu kita ngomong, tanya pertanyaan, bro, menurut Beb, kalau ini menurut lu ini bagaimana? Dia tanya. Ya kita bilang menurut gue sih begini. Whether you like it, lu mau ya silahkan. Tapi menurut gue begini nih. Lu coba begini aja. It's okay, ngerti ya, untuk debate, untuk tukar pikiran, it's fine. Yes. Tapi selama garis profesionalisme ini jangan kita lewatin. Iya, tapi itu yang biasanya berat terjadi gitu. Daripada teman, sahabat, pacar gitu kan. This line, kebanyakan bisnis gua, right, yang gua partner itu udah jadi bisnis partner baru jadi teman. Bukan teman dulu baru bisnis partner dulu. Baru jadi bisnis partner. Yeah. That's what itu menurut my experience ya. Yeah. My personal experience ya. Karena garis profesionalisme ini. Terus apa pandangan Anda ketika seseorang yang mau berbisnis dengan teman, tapi ketika itu bisnisnya kayak banyak orang menjadi satu, sebenarnya ada minimum orang nggak sih? Kalau memang kamu berteman tapi jangan kebanyakan, katanya begitu. Apa pandangan Anda? Jadi lagi-lagi kita ngomong profesional. Lagi-lagi kita ngomong profesionalisme dan statistiknya. Oke. Right, makin banyak orang, artinya makin banyak orang yang ngomong. Kan masing-masing orang punya ego. Apalagi gua taruh duit lebih banyak nih. Gua yang kasih banyak duit, lu denger dong. Tapi lu nggak mau ikut dalam bisnis. Lu lihat dari luarnya aja. That's a bad business partnership. Oke. Jadi boleh silent partner. Udah semua diem. Satu orang aja yang kerja, satu orang yang pegang keuangan. Mungkin itu akan lebih membantu ya. Sangat membantu. Iya. Daripada kalau kamu banyak banyak partner tapi kepala dan apalagi kita ada big funder misalnya, ada satu yang beberapa yang uangnya banyak. Iya. Nah biasa nih kayak begini nih. Begini yang lu udah nggak mau kasih waktu lu. Yes. Dan growing business itu paling penting waktu. Iya. Sama dedication. Lu cuma kasih uang terus lu ribut, bacotnya gede. The hell? Dan don't come business with me gitu ya. Ya, kayak gitu. Please teman-teman yang biasa kayak begitu jangan. Ya, it's too hard let it grow. Iya, itu egonya teman-teman yang berbicara. Dan bisnis itu nggak butuh ego. Butuh ini? Ya, bisnis itu butuh funding, butuh dedication, butuh modal itu. Tapi ego, berat sekali karena menggunakan emosionalnya. Ya, karena kita kan biasanya kasih uang, egonya paling tinggi. Well, itu kalau teman-teman bisa kasih duit tapi bisa check your ego, that's the best. Yes, that is the best. Well, next question. Apa pandangan Anda seseorang yang berbisnis tapi tidak punya modal kerja dulu tapi dia langsung, zaman sekarang kan lagi ngetren ya. Muda-muda udah berbisnis. Artinya nggak ada punya pengalaman kerja, nggak ada punya pengalaman. Karena dia pikir gini, aku udah tahu kok my life path, aku pengen ke bisnis. Jadi ngapain aku kerja dulu? Udah langsung aja. It's a very good question. Jadi, kenapa gue bisa sampai di titik ini?
kita bisa jadi pemain nasional, right? Kita diakui oleh brand-brand luar negeri, brand-brand Eropa itu akui kita dan dan banyak brand-brand sana yang court gua, telepon untuk tanda tangan kontrak, jadi partnership, dan brand-brand gua gak bisa sebut di sini, tapi brand-brand gede, right? Terkenal punya lah. Nah, karena gua punya pengalaman. Dan dia tahu gua ini orang lapangan. Jadi begitu mereka duduk, ini kan semua udah direktur, udah country manager, udah direktur. Dia orang sendiri secara teknis kuat, karena dia orang dari engineer bawah akhirnya jadi level manajemen. Jadi begitu ketemu, kita ngomong, kita udah bahas sesuatu yang teknis segala macam. This guy knows stuff. Dia tahu, oke, gue mau partnership. Dari pengalaman itu, right? Jadi dengan ada pengalaman kita bisa bangun bisnis yang long lasting, karena pondasi pengalaman itu nggak kelihatan punya. Itu dia cor-coran lantai, nggak pernah kelihatan. Tapi rumah megah itu butuh cor-coran yang kuat. Kalau enggak, bentar aja nanti runtuh. Nah, orang yang muda-muda mau bangun bisnis dengan cepat, cor-coran ini nggak ada. Rumahnya megah, tapi dia sanggup di 3 lantai. Gue mau bangun skyscraper, gue mau bongkar ini rumah, gue mau bangun skyscraper. Fondasi gue collapse. Harus rebangun lagi, rebuild terakhirnya. Nah, dan dia harus bangun kayak begini. Dia pasti bilang, oh bisa kok 3 lantai, gue bangun nih 10 lantai. Collapse. Will collapse. Statistiknya, right? Statistiknya bakal tinggi. Nah, orang-orang yang bilang, oh gue nggak sekolah kok, lulusan langsung usaha sendiri segala macam. You guys have to really dig deep. Elon Musk itu keluarganya siapa? Mark Zuckerberg itu siapa? Warren Buffett aja bapaknya itu orang kuat, right? We have to be practical. Learn it first, belajar, cari tahu juga. Dan gua ada lihat, maksudnya gua ada tahu orang-orang yang udah kuat di dunia bisnis. Di Jakarta udah jadi direktur, akhirnya keluar bangun bisnis yang successful. You can go to that path, right? Kita bisa jadi, nggak selamanya kita harus jadi entrepreneur. Kita bisa jadi intrapreneur. Dimana kita ikut jalur direksi, jalur manajemen, kita naik akhirnya jadi presidir. Uangnya banyak juga. Iya, bahkan resiko hidupnya walaupun banyak tapi kan nggak beban kali ya kalau menurut gue ya. Jadi ada banyak cara to roam. Kita bisa jadi entrepreneur, right? Tapi ya seenggaknya kita kerja dulu lah. Right, that experience, right, sekolah itu pondasi kita yang nggak kelihatan megah. Tapi itu yang membuat nanti suatu hari bangunanmu megah. Yeah, exactly, that's it. Okay, well, diskusi bisnis kita sampai di sini dengan tutup satu quotes yang aku mau nanya pandangan Anda tentang people say that please focus to your customer, not your competitor. What is your opinion about this? Ya, 100% true. Jadi teman-teman boleh fokus ke kompetitor. Kalau kompetitor teman-teman udah collapse. Well, so I think this is very nice. Kenapa harus fokus kepada customer, tidak kepada kompetitor? Right. Mungkin di sini dari Covelli udah langsung kasih Anda satu hint ya. Karena terlalu banyak Anda fokus kepada kompetitor sampai kamu lupa kamu punya customer. Nah, tapi di dunia engineering ya, satu hal lagi ya. Kompetitor dan kita itu biasa di dunia engineering itu interwoven. Jadi kompetitor pun bisa jadi supplier, kompetitor pun kita bisa sama-sama ambil project. That's the beauty of business world. So that's why now people say that being the collaboration jadinya ya. Iya, maksudnya nggak selamanya kita harus bentrok-bentrokan, right? Well, so thank you so much Covelli. Ini adalah episode yang cukup singkat kami bahas tentang diskusi bisnis. Teman-teman bisa dengarkan juga diskusi bisnis di Apple Podcast dan juga Spotify. Langsung cek aja Thisbiz atau mungkin follow langsung di thisbiz.id. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu kisah perjalanan tentang Velli, mungkin Anda baru dengar episode ini, Anda boleh lihat episode sebelumnya yang kami bahas tentang perjalanan dunia karir engineering yang hasil bisa menjadi seorang pebisnis yang handal. Thank you so much Covelli for your time. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau Anda merasakan ini manfaat, silakan untuk like, comment, subscribe dan juga boleh sharing kepada semakin banyak orang supaya semakin banyak orang yang berhasil. See you in the next episode. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.